Oke. Saya ke Pak Haji. Pak Haji, banyak yang prihatin sebetulnya kehidupan modern kita saat ini bisa menggusur tradisi sosial yang menjadi potret empati dan keguyuban masyarakat kita. Nah, sebetulnya seberapa besar ancaman ini terhadap karakter kebangsaan kita? Ini saya sebenarnya suka pertanyaan ke Mas Sukidi tadi. Mungkin ada urusannya dengan yang berikut ini ya. Gotong royong Mas Sukidi. Sebagai antropolog saya mewarisi tradisi riset dan tradisi analisis yang dibuat oleh Pak Kuncharaningrat ketika beliau melakukan riset-riset mengenai gotong royong tahun 60-an di Jawa Tengah. Saat itu beliau sampaikan ya, sudah ada pergeseran yang luar biasa untuk mengatakan tradisi sekarang sudah berubah. Dan kalau dikaitkan dengan gotong royongnya Bung Karno, terutama Soekarno Muda di awal abad 20, kondisinya beda sekali dengan yang sekarang. Jadi saya mau sampaikan yang Mas Sukidi beberkan tadi sebenarnya intinya adalah gotong royong sudah nggak ada lagi, sudah berubah sama sekali. Kalau kita melihat pada yang pertama, di awal abad 20 ketika Soekarno Muda jalan-jalan ke pedesaan, melihat, merefleksikan kehidupan dia di pedesaan waktu itu gitu ya. Suasananya adalah suasana komunal ya istilahnya ya, di mana sumber daya alam itu dikuasai oleh komunitas bersama-sama. Sehingga yang namanya bekerja ya namanya sama-sama aja. Tidak ada terlibat secara masif, secara sistematis, terstruktur, uang. Nggak ada. Nggak ada TSM di situ ya? Nggak ada uang di situ ya. Jadi tidak melibatkan uang. Yang ada adalah prinsip yang kedua. Yang pertama komunalitas, di mana kepemilikan sumber daya alam itu dikontrol oleh komunitas. Yang kedua, prinsip yang menggerakkan mereka bekerja sama tadi, itu adalah prinsip resiprositas. Saya membantu Mbak Devi membantu Mas Sukidi membantu saya, putar begitu. Kalau suatu saat saya membantu Mbak Devi nggak membantu Mas Sukidi, rusak itu jalinan sosial, struktur sosialnya rusak. Karenanya semua orang saling mengontrol untuk itu berjalan tuh ikatan resiprositas satu sama lain. Itu yang dialami Soekarno Muda awal abad 20-an. Nah, ketika tadi disampaikan oleh Mas Sukidi, sekarang ideologinya kapitalis pasar. Sumber daya alam itu dikuasai oleh segelintir kelompok yang makin lama makin kuat, akumulatif, kemudian ada dikotomi yang menguasai makin berkuasa, yang enggak makin termarginalkan gitu. Prinsip resiprositas sudah nggak main lagi. Kalau saya mau kerja di tempat Mbak Devi harus sediakan upah buat saya, begitu kan. Nah, begitu sudah bermain uang, prinsipnya bukan resiprositas lagi, prinsipnya transaksi. Di politik juga gitu, bantu-membantu. Iya bantu-membantu, tapi prinsipnya bukan resiprositas, transaksional. Nah, apakah itu akan menggerus tadi apa, kepribadian bangsa kita ya, sebagai satu bangsa yang dibangun oleh Soekarno, oleh Bung Karno sebagai bangsa yang berdaulat, adil, makmur, prinsip-prinsip ekonominya gotong royong. Nah, kalau sekarang dilihat ya enggak mestinya. Karena ideologi kapitalisme pasar demikian menyeruak masuk. Nah, apakah itu sudah menggerogoti sendi-sendi berbangsa bernegara kita? Nah, kita mesti kritis lagi. Saya pikir salah satu bagian penting tadi adalah bagian penguasaan sumber daya oleh komunal, community. Nah, kalau sekarang community ditarik ke negara, nah bagaimana negara kemudian mengontrol resources tadi, sumber daya alam tadi, dan kemudian bisa mampu mendistribusikannya ke warga negara, ke individu anggota komunitas ya. Nah, ini persoalan yang saya rasa 50 tahun terakhir ini tidak begitu banyak dibicarakan orang. Jadi tidak ada political will-nya ya? Karena memang ada trauma-trauma kalau negara terlalu masuk menguasai sumber daya alam, itu dekat ke isu-isu sosialis isu ke kiri. Sementara secara politik internasional kita banyak dibantu Barat, harus liberalisasi ke sana kemari. Jadi itu pelan-pelan yang namanya gotong royong, yang namanya resiprositas memang tergerus. Ya. Nah, sekarang kita harus kasih makna baru kepada konsep gotong royong yang masih membayangkan adanya satu resiprositas ya, ikatan sosial yang mengikat kita semua dalam bentuk kesukarelaan, tapi ya bukan basisnya uang ya. Jadi bukan basis transaksi tapi resiprositas. Bagaimana ini bisa dikembangkan lagi menjadi makna baru atau makna kembali ke makna lama dari gotong royong itu sendiri. Atau tradisi lama tadi.
Nah, kami melakukan polling begitu ya di sosial media. Mayoritas responden hasilnya menilai sikap toleran masih menjadi identitas bangsa Indonesia. Persis. Nah, ini hal yang baik tentunya begitu ya. Kita syukuri bahwa banyak berpendapat demikian. Tapi kita bahas usai jeda, tetap bersama kami Divisi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.